Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh mendengarkan suaranya melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang terus diberitakan kepada kami. Tuhan tolong ketika saat ini kami menyediakan waktu khusus, kami mau mendengarkan suara Tuhan, biar Tuhan berbicara kepada kami, dan Tuhan juga menolong, memberikan kami kesanggupan untuk menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Samuel pasal 2, 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 17. 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 17. Saya hanya akan membaca ayat 11 dan 17 saja. Lalu Elkana pulang ke Rama, tetapi anak itu, yaitu Samuel, menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ayat 17, dengan demikian dosa kedua orang muda itu, yaitu Hofni dan Pinehas, sangat besar di hadapan Tuhan, sebab mereka meremehkan kurban untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti tahu sebuah kebenaran bahwa keluarga adalah salah satu lembaga yang terbentuk atas inisiatif Allah. Maka seharusnya keluarga itu pun bertujuan untuk memuliakan Allah. Itulah sebabnya orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mendidik anak-anak dalam pengenalan dan sikap hormat akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan yang kita baca hari ini, kita dapat membandingkan dua keluarga yang sangat berbeda, yaitu keluarga Imam Eli dan keluarga Hana. Eli adalah imam yang berhasil memerintah sebagai hakim di Israel selama 40 tahun. Kita dapat baca di 1 Samuel 4 ayat 18. Ia menurunkan jabatannya kepada kedua anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Namun Bapak Ibu Saudara, Eli tidak mampu mempersiapkan kerohanian anak-anaknya untuk hidup dalam sikap hormat akan Allah. Dengan status sebagai imam, kedua anak Imam Eli disebut sebagai orang-orang dursila yang tidak menghormati Allah, bahkan memandang rendah kurban persembahan untuk Allah. Mereka begitu tamak dan rakus, sehingga lemak yang seharusnya merupakan kurban untuk Allah pun dijarah oleh mereka. Hal memalukan lainnya adalah moral mereka, Bapak Ibu Saudara. Moral Hofni dan Pinehas begitu rendah. Bahkan Imam Eli sendiri tidak memiliki ketegasan dalam mendidik anak-anaknya. Ini terlihat dari sikap Imam Eli yang hanya memberi nasihat tanpa adanya tindakan untuk mendisiplin Hofni dan Pinehas. Padahal Bapak Ibu Saudara, anak-anaknya dikatakan oleh Alkitab bahwa mereka begitu keji di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan keluarga Hana? Hana beriman kepada Allah. Ia menggantungkan hidup dan pengharapan sepenuhnya kepada Allah. Setelah Samuel, anaknya, diserahkan ke rumah Tuhan, setiap tahun ibunya membuat baju efod baginya dari kain lenan. Keluarga Hana pun makin diberkati oleh Tuhan. Kehidupan Samuel juga terlihat kontras bila dibandingkan dengan anak-anak Imam Eli. Samuel kecil yang semakin disukai baik oleh Allah maupun oleh manusia. Samuel semakin bertumbuh di dalam pengenalan dan sikap hormat akan Allah. Bapak Ibu Saudara, belajar dari kedua keluarga ini, kita semua tahu bahwa setiap keluarga punya kisahnya masing-masing. Tidak ada keluarga yang benar-benar ideal. Tetapi yang terpenting sebenarnya bukan tentang membangun keluarga yang ideal menurut versi manusia, tetapi bagaimana kita membangun keluarga kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bila kita adalah orang tua, mari mendidik anak-anak kita untuk menghormati Tuhan. Dan jangan lupa untuk menegur dan mendisiplin anak-anak kita bila mereka menyimpang dari kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya mendidik anak kita, hanya sekedar punya moral yang baik, jadi anak-anak yang sukses, dan sebagainya, tanpa mendidik mereka untuk mencintai Tuhan, maka mau kita kurung sekalipun, mereka tetap bisa melakukan dosa. Tetapi jika kita mendidik anak-anak kita di dalam pengenalan dan sikap hormat akan Tuhan, maka mau sebebas apapun mereka akan tahu batasannya. Mereka akan tetap menjaga hidup karena cinta mereka kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mana yang akan kita pilih? Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami tentang tanggung jawab kami sebagai orang tua. Biarlah Tuhan menolong supaya kami juga sebagai orang tua boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan dan sikap hormat kami akan Tuhan. Sehingga itulah yang kami wariskan kepada anak-anak kami. Kami boleh mendidik anak-anak kami di dalam pengenalan dan sikap hormat kepada Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa tujuan hidup mereka adalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati semua keluarga-keluarga Kristen yang ada di lingkungan GKK, biarlah melalui keluarga-keluarga Kristen yang Kau berkati, nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluargaku milikmu, selalu berharga di mata